Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama ada Aditya Prayuda Kusuma. Rekan kami yang kedua ada Alifa. Rekan kami yang ketiga ada Dewi Anjani. Rekan kami yang keempat ada Febi Maulana. Dan rekan kami yang kelima ada Siti Fatimah Zahra. Kami dari kelas 4E yang akan membahas tentang distribusi hipergeometrik mata kuliah teori peluang. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang persepsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai kejadian atau fenomena yang sebenarnya dapat kita selesaikan dengan menggunakan probabilitas. Seperti kita sedang membeli kebutuhan rumah tangga, terkadang kita mendapatkan barang yang rusak atau cacat. Kita dapat mencari probabilitas dari terpilihnya barang yang rusak atau cacat tersebut, sehingga apabila probabilitasnya tinggi, kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan besar kita telah membeli barang yang rusak. Selain pada fenomena di atas, juga banyak dijumpai pada fenomena lain seperti penerimaan sampel, acceptance sampling, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas, quality control. Dari suatu hasil produksi, dari banyaknya peristiwa tersebut, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga kita tidak dapat mengembalikannya. Oleh sebab itu, melalui distribusi hipergeometrik, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa adanya pengembalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Anjani. Saya akan membahas materi berikutnya mengenai formulasi persamaan fungsi distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik itu apa sih? Nah, betul sekali. Distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa adanya pengembalian. Nah, pada distribusi hipergeometrik itu akan menghasilkan dua macam peristiwa yang berbeda pada setiap percobaannya karena terjadi tanpa adanya pengembalian. Atau data yang telah diamati sebelumnya itu tidak dimasukkan kembali ke data yang semula. Nah, distribusi hipergeometrik juga sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Nah, untuk pengertian dari distribusi binomial yaitu distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih dengan adanya pengembalian. Nah, oleh karena itu terdapat perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial. Nah, bahwa pada distribusi hipergeometrik, percobaannya itu tidak bersifat independen dan juga terjadi tanpa adanya pengembalian. Nah, ya artinya antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya, itu saling berkaitan. Nah, selain itu, peluang sukses berubah atau tidak sama dari percobaan satu ke percobaan yang lainnya. Nah, sedangkan pada distribusi binomial, percobaannya itu bersifat independen dan terjadi dengan adanya pengembalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari distribusi hipergeometrik. Nah, karakteristiknya apa saja sih? Nah, jadi pada eksperimen hipergeometrik itu memiliki dua macam karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu sebuah sampel random berukuran n kecil tanpa pengembalian dari n besar benda. Nah, jadi karakteristik dari distribusi hipergeometrik itu yaitu tanpa adanya pengembalian. Nah, kemudian karakteristik yang kedua yaitu sebanyak k benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya yaitu n besar dikurangi k diberi nama gagal. Nah, seperti
itu ya. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik itu disebut dengan variabel random hipergeometrik, dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut dengan distribusi hipergeometrik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai notasi-notasi yang digunakan dalam distribusi hipergeometrik. Nah, kira-kira notasi yang dipakainya itu apa saja ya? Nah, notasi yang dipakai atau yang digunakan dalam distribusi hipergeometrik itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu K. K yaitu banyaknya unsur yang sama pada populasi. Nah, yang kedua yaitu X. X yaitu banyaknya peristiwa sukses. Yang ketiga yaitu N kecil, yaitu ukuran sampel. Dan yang keempat yaitu N besar atau ukuran populasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi peluang peubah acak hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N kecil yang diambil dari N besar benda yang mengandung K yang bernama sukses dan N besar dikurangi K yang bernama gagal. Nah, sehingga secara umum distribusi hipergeometrik itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, yaitu P sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Nah, untuk nilai X-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk keterangan dari K yaitu banyaknya unsur yang sama, kemudian X yaitu banyaknya peristiwa sukses, N kecil yaitu ukuran sampel, dan N besar yaitu ukuran populasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor dari persamaan yang tadi Saudari Dewi jelaskan, yaitu persamaan distribusi hipergeometrik. Ada beberapa faktor dalam persamaan distribusi hipergeometrik, yaitu ada 3. Yang pertama ada faktor yaitu suku terbagi atau numerator, menyatakan banyaknya kombinasi dari objek berjenis sukses yang berjumlah K tiap kali diambil sebanyak X buah. Lalu ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu suku terbagi atau numerator, menyatakan banyaknya kombinasi dari objek berjenis gagal sebanyak N besar dikurangi K jika tiap kali diambil sebanyak N kecil dikurangi K buah. Lalu faktor yang terakhir ada suku pembagi atau denominator, menyatakan banyaknya kombinasi yang terjadi jika N besar objek diambil N kecil tiap kali. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu dari definisi distribusi hipergeometrik peubah ganda. Adapun distribusi hipergeometrik dapat diperluas seperti halnya bila suatu populasi berukuran N besar disekat menjadi K sel A1, A2, sampai dengan AK, masing-masing dengan A1, A2 sampai dengan AK unsur, maka distribusi peluang acak X1, X2, sampai dengan XK yang menyatakan banyaknya unsur yang terambil dari sel A1, A2, sampai dengan AK bila dari populasi itu diambil sampel acak berukuran N adalah sebagai berikut, yaitu persamaan yang didapat adalah P dalam kurung X sama dengan X1, X2, sampai dengan XN sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N dikurangi X dari N besar dikurangi K
dikali sampai dengan kombinasi xn dari kn dibagi kombinasi n dari n besar dengan jumlah xi itu sama dengan n untuk i sama dengan 1 sampai k, dan jumlah ai sama dengan n besar untuk i1 sampai k. Perkenalkan, nama saya Alifa dengan NIM 19081051183. Di sini saya akan membahas ekspektasi matematika dari distribusi hipergeometrik. Nah, sebelum kita membahas ekspektasi matematika dari distribusi hipergeometrik, kita akan bahas dulu apa sih ekspektasi matematika itu. Ekspektasi matematika atau sering disebut juga nilai harapan, atau sering disebut juga nilai min atau rata-rata, atau sering disebut juga nilai ekspektasinya saja, adalah suatu konsep yang sangat penting dalam statistika dasar dan teori peluang. Nah, jika X adalah sembarang variabel random, maka ekspektasi matematika dari variabel random dapat dinotasikan sebagai EX atau mu. Jadi, ekspektasi matematika dari suatu distribusi hipergeometrik adalah jumlah dari semua hasil perkalian antara nilai variabel random X dengan probabilitas hipergeometrik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. EX sama dengan sigma X kali PX. X dimulai dari 0 sampai dengan N. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa nilai ekspektasi matematika adalah suatu nilai min. Langsung saja kita ke rumusnya. EX sama dengan sigma X kali PX. Lalu kita jabarkan PX-nya atau peluang hipergeometriknya. Perlu diketahui bahwa nilai PX sama dengan K kombinasi X dikali N besar dikurangi K kombinasi N kecil dikurangi X dibagi N besar kombinasi N kecil, dengan N merupakan jumlah populasi, N kecil merupakan jumlah sampel, K merupakan jumlah sukses, dan X merupakan jumlah sukses terambil. Setelah kita menjabarkan peluangnya, kita akan menjabarkan nilai K kombinasi X-nya menjadi K faktorial dibagi X faktorial dikali X min K faktorial. Setelah itu kita akan menjabarkan nilai K faktorial dan X faktorialnya. K faktorial menjadi K dikali K min 1 faktorial dan X menjadi X dikali X min 1 faktorial. Kemudian kita akan mengeluarkan nilai K dengan X-nya. Nilai X kita eliminasi dengan X lainnya dan nilai K kita keluarkan ke depan. Setelah itu kita akan misalkan persamaannya menjadi Y sama dengan X min 1, sehingga persamaannya akan berubah menjadi K dikali sigma K min 1 kombinasi Y dikali N besar min K kombinasi N kecil min Y plus 1 dibagi N besar kombinasi N kecil. Setelah itu kita akan mengeluarkan nilai penyebut dan pembilangnya atau mensubstitusikan dengan min 1 untuk menghasilkan nilai N besar dibagi N kecil untuk dipindahkan ke ruas depan. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi N kecil dikali K dibagi N besar dikali sigma K min 1 kombinasi Y dikali N besar min 1 dikurangi K min 1 kombinasi N kecil min 1 min Y dibagi N besar min 1 kombinasi N kecil min 1. Karena nilai sigma tersebut sama dengan 1, maka EX adalah N kecil dikali K dibagi N besar. Maka terbukti bahwa nilai ekspektasi matematika adalah suatu nilai min. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang variansi dan simpangan baku distribusi hipergeometrik. Variansi dan simpangan baku distribusi hipergeometrik H dalam kurung X, N besar, N kecil, dan K kecil adalah teorema pada varians nilai populasi, yaitu sama dengan
n besar dikurangi n kecil per n besar dikurangi 1 dikali n kecil dikali k per n besar dikali 1 dikurangi k per n besar. Teorema pada simpangan baku yaitu sama dengan akar n besar dikurangi n kecil per n besar dikurangi 1 dikali n kecil dikali k per n besar dikali 1 dikurangi k per n besar. Selanjutnya ada pembuktian variansi distribusi hipergeometri. Variansi nilai populasi sama dengan nilai harapan yaitu EX pangkat 2 per mu pangkat 2 dengan dimisalkan nilai harapan yaitu E dikali X dikali X min 1 ditambah mu dikurangi mu pangkat 2 dijabarkan K dikali K min 1 dikali N dikurangi 1 per N besar dikali N besar dikurangi 1 ditambah N dikali K per N besar dikurangi N kecil pangkat 2 K pangkat 2 per N besar pangkat 2, yaitu dapat kita jumlahkan dengan sama dengan NK per N besar dikurangi K dikali N besar dikurangi N kecil per N besar pangkat 2 dikali N besar dikurangi 1 dengan dihasilkan N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1 dikali N dikali K per N besar dikali 1 dikurangi K per N besar. Maka didapatkan pembuktian dari teorema variansi distribusi hipergeometrik yaitu variansi nilai populasi sama dengan N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1 dikali N kecil dikali K per N besar dikali 1 dikurangi K per N besar. Maka pembuktian pada teorema variansi distribusi hipergeometrik ini adalah terbukti. Untuk slide selanjutnya yaitu penerapan distribusi hipergeometrik. Berikut beberapa aplikasi distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman. 2. Jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. 3. Aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan pendapat umum atau survei. 4. Jumlah orang-orang yang ditemui, misalnya yang bernama Ayu. 5. Jumlah penny yang terambil dari dalam negeri. Slide selanjutnya yaitu soal dan jawaban. Soal pertama, sebuah kotak berisi 50 bola. 5 bola diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapakah probabilitas 2 diantaranya pecah? Kemudian, jika percobaan itu dilakukan beberapa kali, maka min dan variansi dari banyaknya produk cacat yang didapatkan adalah penyelesaiannya. Probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah sebagai berikut. Diketahui N sama dengan 50, N sama dengan 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka P dalam kurung X sama dengan 2 kurung tutup sama dengan C 2 kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 4 dikurangi 2 dari 50 kurangi 5 sama dengan kombinasi 2 dari 5 dikali C kombinasi 2 40 dari 45 per C 4 kombinasi 4 dari 50 sama dengan 10 kali 990 per 230 dikali 300 sama dengan 9900 per 230 dikali 300 sama dengan 0,043 dan min sama dengan NK per N sama dengan 4 kali 5 per 50 sama dengan 2 per 5 atau sama dengan 0,4 dan untuk variansinya sama dengan N min N sama dengan N min 1 dikali N dikali K per N kurung buka 1 dikurangi K per N kurung tutup sama dengan 50 min dikurangi 4
per 49 dikali 4 dikali 5 per 50 kurung buka 1 dikurangi 5 per 50 kurung tutup sama dengan 0,34. Jadi probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah 0,043. Sedangkan min dari produk cacat yang didapatkannya adalah 0,4 dan variansinya adalah 0,34. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang persepsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai kejadian atau fenomena yang sebenarnya dapat kita selesaikan dengan menggunakan probabilitas. Seperti kita sedang membeli kebutuhan rumah tangga, terkadang kita mendapatkan barang yang rusak atau cacat. Kita dapat mencari probabilitas dari terpilihnya barang yang rusak atau cacat tersebut, sehingga apabila probabilitasnya tinggi, kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan besar kita telah membeli barang yang rusak. Selain pada fenomena di atas, juga banyak dijumpai pada fenomena lain seperti penerimaan sampel, acceptance sampling, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas, quality control. Dari suatu hasil produksi, dari banyaknya peristiwa tersebut, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga kita tidak dapat mengembalikannya. Oleh sebab itu, melalui distribusi hipergeometrik, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa adanya pengembalian. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sebuah contoh soal. Nah, soalnya yaitu dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas, diketahui bahwa 10 dari mahasiswa itu terdapat 2 mahasiswa yang bergolongan darah A, kemudian 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Nah, apabila diambil 5 orang mahasiswa, maka berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 orang mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 orang mahasiswa memiliki golongan darah O. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui ya teman-teman bahwa jumlah populasi atau jumlah semua mahasiswa yaitu berjumlah 10. Nah, sehingga N besarnya yaitu 10. Nah, dari 10 mahasiswa tersebut, nah itu terdiri dari 2 mahasiswa bergolongan darah A. Nah, 2 mahasiswa ini kita misalkan dengan K1, maka K1 sama dengan 2. Nah, kemudian ada 5 mahasiswa bergolongan darah B. Nah, mahasiswa yang bergolongan darah B ini kita misalkan K2, maka K2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 mahasiswa bergolongan darah O. Nah, mahasiswa bergolongan darah O ini kita misalkan dengan K3. Nah, maka K3 sama dengan 3. Nah, dari semua mahasiswa atau dari 10 mahasiswa itu akan diambil sampelnya sebanyak 5 orang mahasiswa. Nah, sehingga N kecil sama dengan 5. Nah, dari kelima mahasiswa yang diambil atau yang dijadikan sampel itu, nah itu terdiri dari 1 orang mahasiswa bergolongan darah A. Nah, maka kita misalkan dengan X1 sama dengan 1. Nah, kemudian 2 mahasiswa bergolongan darah B. Nah, kita misalkan yaitu X2 sama dengan 2. Nah, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O. Nah, kita misalkan yaitu X3 sama dengan 2. Nah, maka peluang terambilnya 1 orang mahasiswa bergolongan darah A, 2 orang mahasiswa bergolongan darah B, dan 2 orang mahasiswa bergolongan darah O, yaitu kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 3.
dibagi kombinasi 5 dari 10. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan setiap kombinasinya, nah kita menggunakan rumus yaitu n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Nah, selanjutnya kita bisa selesaikan masing-masing dari kombinasinya ya teman-teman. Nah, yaitu kita selesaikan dulu kombinasi 1 dari 2. Nah, kombinasi 1 dari 2 yaitu 2 faktorial dibagi dalam kurung 2 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, itu hasilnya sama dengan 2. Nah, kemudian kombinasi yang kedua yaitu kombinasi 2 dari 5. Nah, kita selesaikan yaitu 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, hasilnya yaitu 10. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan kombinasi yang ketiga, yaitu kombinasi 2 dari 3, yaitu 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 3. Nah, dibagi, kita selanjutnya selesaikan kombinasi yang keempat, yaitu kombinasi 5 dari 10. Nah, kombinasi 5 dari 10 yaitu 10 faktorial dibagi dalam kurung 10 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, hasilnya 252. Nah, selanjutnya kita selesaikan seperti biasa ya teman-teman. Nah, 2 dikali 10 dikali 3 itu hasilnya 60 dibagi 252. Nah, itu hasilnya 0,238. Nah, jadi probabilitas dari seorang mahasiswa yang memiliki golongan darah A, kemudian 2 mahasiswa yang memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa yang memiliki golongan darah O adalah 0,238. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masih membahas contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, dengan soal yaitu dalam suatu kotak terdapat 5 bola. Nah, yang terdiri dari 2 bola berwarna merah, 2 bola berwarna biru, dan 1 bola berwarna putih. Nah, berapakah peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa adanya pengembalian? Nah, penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Nah, dari soal itu kita bisa menentukan ya yang diketahuinya yaitu N besar sama dengan 5, kemudian N kecil sama dengan 4, K sama dengan 2, dan X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan peluang terambilnya 2 bola berwarna merah ya teman-teman. Nah, maka P sama dengan kombinasi 2 dari 2 dikali kombinasi 4 dikurangi 2 dari 5 dikurangi 2 dibagi kombinasi 4 dari 5. Nah, sama dengan kombinasi 2 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 3 dibagi kombinasi 4 dari 5. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan cara kombinasi seperti penjelasan yang tadi ya teman-teman, yaitu kita selesaikan kombinasi yang pertama yaitu kombinasi 2 dari 2. Nah, kombinasi 2 dari 2 yaitu 2 faktorial dibagi dalam kurung 2 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita selesaikan kombinasi yang kedua yaitu kombinasi 2 dari 3. Nah, yaitu sama dengan 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, itu hasilnya sama dengan 3 dibagi kombinasi 4 dari 5. Nah, kombinasi 4 dari 5 yaitu 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, itu hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian kita selesaikan seperti biasa. 1 dikali 3 sama dengan 3 dibagi 5. Nah, maka 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Nah,
Jadi, peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa pengembalian, yaitu sebesar 0,6. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4 untuk pembahasan soal. Soal didapat suatu pabrik ban dan motor melaporkan bahwa dari 5 ban yang dikirimkan ke suatu toko terdapat 2 ban yang cacat. Bila seorang membeli 3 ban di toko tersebut, maka hitunglah peluang terdapat 1 ban cacat yang dibelinya. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5 untuk jumlah keseluruhan ban yang dikirimkan, K sama dengan 2 untuk 2 ban yang cacat, N sama dengan 3 untuk pembelian 3 ban, X sama dengan 1 untuk 1 ban yang cacat. Maka didapat P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 3 dikurangi 1 dari 5 dikurangi 2 dibagi kombinasi 3 dari 5 sama dengan kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 3 dibagi kombinasi 4 dari 5 didapat yaitu 2 kali 3 dibagi 10 dan hasilnya itu 0,6. Jadi peluang yang terdapat 1 ban cacat dibeli si pembeli adalah 0,6. Baik, untuk soal nomor 5, sebuah toko mengirim 6 buah komputer, 2 diantaranya itu cacat atau rusak. Kemudian ada sebuah sekolah membeli 3 buah komputer secara acak yang tadi dikirimkan tersebut. Dan berapakah peluang terbelinya 2 komputer cacat? Penyelesaiannya yaitu diketahui untuk N sama dengan 6 atau jumlah dari seluruh komputer yang dikirim, K sama dengan 2 untuk 2 komputer yang cacat, N sama dengan 3 untuk barang yang terbeli, dan X sama dengan 2 untuk peluang 2 komputer terbeli, 2 komputer yang cacat terbeli. Maka persamaannya yaitu P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 2 dikali kombinasi 3 min 1 dari 6 min 2 sama dengan kombinasi 2 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 4 dibagi kombinasi 3 dari 6 didapat yaitu 1 kali 4 dibagi 20 dan hasilnya 0,2. Jadi peluang terbelinya 2 komputer cacat dari 3 komputer yang dibeli yaitu 0,2. Oke, soal nomor 6. Sebuah toko memiliki 25 bola lampu, 5 diantaranya cacat. Apabila seseorang ingin membeli 4 bola lampu, berapakah peluang dia mendapatkan 3 bola lampu yang cacat? Pembahasannya, karena N besar sama dengan jumlah seluruh bola lampu, maka N besar sama dengan 25. N kecil adalah jumlah seluruh lampu yang rusak, maka N kecil adalah 5. Dan K merupakan jumlah yang ingin diambil yaitu 4, maka K sama dengan 4. Dan X merupakan jumlah yang ingin sukses diambil yaitu 3. Jadi persamaan untuk peluang X sama dengan 3 yaitu 5 kombinasi 3 dikali 25 dikurangi 5 kombinasi 4 dikurangi 3 dibagi 25 kombinasi 4. Nah,
kita operasikan, jadi 5 kombinasi 3 dikali 20 kombinasi 1 dibagi 25 kombinasi 4. Maka dihasilkan nilai 0,0158. Jadi peluang dia mendapatkan 3 bola lampu yang cacat adalah 0,0158. Soal nomor 7. Suatu kotak memiliki 40 suku cadang. Dapat diterima bila paling banyak terdapat 3 suku cadang yang cacat. Dan ditolak apabila dalam ukuran sampel acak 5 suku cadang terdapat 1 suku cadang yang cacat. Berapakah peluang tepat 1 suku cadang yang cacat dalam 3 suku cadang yang cacat? Pembahasannya, N besar sama dengan seluruh suku cadang yaitu 40, N kecil adalah suku cadang yang rusak yaitu 5, K merupakan suku cadang yang ingin diambil yaitu 3, dan X merupakan jumlah sukses suku cadang yaitu 1. Maka peluang X sama dengan 1 yaitu 3 kombinasi 1 dikali 40 dikurangi 3 kombinasi 5 dikurangi 1 dibagi 40 kombinasi 5, sehingga kita operasikan persamaannya menjadi 3 kombinasi 1 dikali 37 kombinasi 4 dibagi 40 kombinasi 5, sehingga dihasilkan nilai 0,3011, sehingga peluang terambilnya tepat 1 suku cadang yang cacat dalam 3 suku cadang adalah 0,3011. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasannya. Pada contoh nomor 8, yaitu seorang manajer personalia mengambil secara random 3 surat dari seluruh surat yang ditulis oleh karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaannya, dengan anggapan bahwa 4 dari 10 karyawan tersebut berasal dari bagian keuangan. Tentukan probabilitas 2 dari 3 surat tersebut bahwasanya dari karyawan bagian keuangan. Penyelesaian pada soal tersebut yaitu diketahui di mana ukuran populasi sama dengan 10 dan banyaknya unsur yang sama pada populasi atau K itu sama dengan 4, dan N kecil atau ukuran sampel sama dengan 3, dan banyaknya peristiwa yang sukses itu X sama dengan 2, maka peluang yang dapat diambil yaitu 2. Jadi untuk penyelesaiannya, di mana kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 3 dikurangi 2 dari 10 dikurangi 4 per kombinasi 3 dari 10. Kita tentukan kombinasi 3 dikurangi 2 dari 10 dikurangi 4, yaitu kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 6 per kombinasi 3 dari 10. Untuk penyelesaian kombinasi 2 dari 4, yaitu 4 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial dikurangi 2 faktorial didapatkan hasil 6, dan untuk kombinasi 1 dari 6 yaitu 6 faktorial dikali 6 dikurangi 1 faktorial dikurangi 1 faktorial didapatkan hasil 6. Untuk kombinasi 3 dari 10 yaitu 10 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial dikurangi 3 faktorial didapatkan hasil yaitu 120. Maka 6 dikali 6 dikurangi per 120 yaitu 36 dibagi 120 sama dengan 0,3. Jadi untuk probabilitas bahwa 2 dari 3 surat tersebut dari karyawan bagian keuangan adalah 0,3. Begitu cara untuk penyelesaian menentukan populasi probabilitas dari distribusi hipergeometrik. Alhamdulillah, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.